Anda masih bersama Market Corner dan pemirsa, setiap menjelang perayaan hari besar seperti Lebaran, karyawan perusahaan atau pegawai negeri sipil akan menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13. Gaji ke-13 atau THR itu memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Besaran nilai dari gaji ke-13 atau THR juga bisa mendorong peningkatan jumlah investor. Lantas bagaimana sebaiknya memanfaatkan dana gaji ke-13 atau THR itu? Investasi apa yang cocok untuk mengelola dana THR? Kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Kusumaning Tuti S. Setiano atau yang sering juga kita kenal sebagai Mbak Tito. Mbak Tito, ini kalau kita bicara soal THR dan juga gaji ke-13, namun sebelumnya Mbak, ini selama bulan Ramadan, OJK itu tetap melakukan ini nggak sih, edukasi keuangan? Ya betul. Jadi kita berpedoman dari strategi nasional literasi keuangan. Itu memang sudah ada program dan kegiatan setiap tahun. Dan setiap bulan Ramadan itu ada khusus Safari Ramadan. Safari Ramadan, artinya justru bukannya berhenti tapi ada acara-acara khusus tentang ini ya? Ya, minimal 1 kali seminggu kita mendatangi pesantren-pesantren. Itu sejak 2013 sudah kita laksanakan dan tahun ini juga kita lakukan hal yang sama. Nah ini edukasi bidang keuangan ini apakah termasuk juga pemanfaatan ini kalau kita bicara soal bulan Ramadan? Ini kan ada uang-uang tambahan dalam tanda kutip bagi orang yang bekerja nih. Ada THR atau bagi PNS ada gaji ke-13. Termasuk itu juga yang diedukasi. Nah, dalam penyampaian materinya memang kita sampaikan bahwa biasanya pada bulan-bulan ini kita dipengaruhi oleh suasana di mana mempersiapkan untuk merayakan Hari Idul Fitri. Dan sudah menjadi adat tradisi di Indonesia ini, ada keperluan-keperluan yang banyak sekali kan. Dan kebetulan juga pada bulan-bulan ini banyak sekali mendapatkan pendapatan yang berlebih, lebih dari reguler. Nah, ini di dalam menyampaikan edukasi kita tidak lupa sampaikan bahwa harus dimulai juga dengan perencanaan. Apa-apa saja yang memang dibutuhkan di dalam rangka mengeluarkan untuk persiapan Hari Idul Fitri. Tetapi dengan pendapatan yang berlebih, baik itu berasal dari THR atau untuk PNS khususnya ada gaji bulan ke-13 dan ke-14, itu bisa direncanakan untuk disisihkan. Dan penyisihan itu bisa lebih besar dari yang setiap bulan kita lakukan dari gaji. Kan kalau kita bicara soal THR, bahkan mungkin beberapa kawan sekarang aja udah habis gitu. Karena seperti yang Mbak Tito tadi bilang, keperluannya banyak. Beli baju kadang-kadang nggak satu style tuh. Betul. Dan udah gitu bukan hanya untuk dia sendiri, untuk sekeluarga itu biasanya kan. Terus ada makanan. Dan makanannya juga itu kan berlebih. Selama bulan Ramadan orang puasa, tapi biasanya setelah Lebaran itu berat badannya malah naik gitu. Terus juga memberi hadiah untuk biaya mudik segala macam. Nah ini kadang banyak dari mereka itu yang justru THR-nya mungkin sudah malah kurang sebetulnya. Memang ini gaya hidup ya, sebetulnya gaya hidup, dan waktu kita menyampaikan juga tidak mudah karena ini kebiasaan yang sudah dipupuk dari tahun ke tahun. Sementara kita ingin merubah mindset perlahan-perlahan karena dengan mengingatkan untuk masa depan memiliki aset yang lebih baik dan kesempatan mendapatkan pendapatan lebih ini adalah salah satu momentum untuk bisa melakukan tabungan yang lebih maupun investasi gitu. Nah, pada saat Ramadan seharusnya kan makanan itu lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa. Nah, mestinya pengeluaran untuk makanan menjadi lebih sedikit, beda dengan untuk persiapan untuk Hari Idul Fitri. Nah, lebih sedikit itu kalau kita terjemahkan dari segi keuangan tentunya ada kelebihan yang bisa kita sisihkan. Itu juga termasuk yang oleh perencana keuangan yang kita minta sebagai narasumber di pesantren-pesantren itu juga menyampaikan hal tersebut. Ini kalau rutin terus kita sampaikan dan langsung kita beri contoh. Jadi kami juga mengajak bank-bank yang peserta dari simpanan pelajar IB Islamic Banking untuk siap di situ juga. Jadi pada bulan Ramadan seperti ini kita bisa menabung lebih sering karena tadi ada sisa uang saku atau uang dari orang tuanya yang bisa lebih disisihkan gitu. Nah ini kan menarik. Nah ini Mbak Tito, kalau kita bicara soal edukasi keuangan ini, OJK melakukan hal itu, tapi di luar sana itu yang namanya diskon itu kan luar biasa itu Mbak Tito. Itu kan pasti akan sangat mempengaruhi sebetulnya. Ini ada nggak satu tips-tips tertentu supaya kita juga nggak mudah terbawa emosi untuk menikmati diskon yang bahkan sampai 50%, bahkan ada yang sampai 70% itu, sehingga sebetulnya uang kita juga
jadi bisa kita saving gitu, bisa ditabung seperti yang disarankan. Iya betul. Jadi strategi para perencana keuangan itu selalu melihatnya ke depan. Oke. Jadi melakukan perbandingan. Kalau yang dibandingkan antara seseorang yang bisa mengelola, jadi hanya membeli untuk kebutuhan saja. Misalnya kan diskonnya 70-80%, Itu banyak seharusnya itu. kebutuhannya hanya Ada 2, midnight 4. sale gitu kan, luar biasa. Belinya malah jadi 10, 20. Harusnya kebutuhannya hanya 5, 6, 7 pieces lah gitu ya, potong. Tapi malah 2-3 kali lipat ganda. Nah ini diingatkannya dengan kalau seandainya tidak membeli sebanyak itu, hanya yang dibutuhkan, uangnya itu nanti akan lebih bermanfaat untuk diinvestasikan atau ditabungkan. Pada masa yang akan datang dia akan lebih baik, sejahtera, kira-kira seperti itu. Itu strategi perencana keuangan yang disampaikan dalam kesempatan edukasi. Juga memang orang tua ini penting, peranan pendidik orang tua, guru maupun para kiai yang ada di pesantren-pesantren ini kita juga lakukan semacam briefing supaya mereka menjadi panutan bagi anak-anak ini santri pria maupun santri putri yang kita datangi memang. Gitu. Nah, Mbak Tito, kalau tadi dikatakan bahwa ketika mencoba untuk mengedukasi soal uang-uang tambahan ini kan boleh nggak kalau saya katakan, katanya tadi mengubah mindset, artinya mindset mereka yang menerima uang-uang seperti ini memang sebetulnya sampai kemarin-kemarin itu menganggap bahwa ini memang tunjangan untuk hari raya sebetulnya yang betul-betul harus dihabiskan dalam merayakan hari raya ini sebetulnya kan seperti itu mungkin ya keadaannya. Iya, itu adalah mindset yang diterima sebelumnya. Nah ini kita ingin merubah supaya ini adalah pendapatan lebih. Pendapatan lebih yang memang sebagian diperuntukkan untuk berbelanja, tetapi justru ini adalah kesempatan untuk menabung untuk jangka menengah, gitu. Karena bukan penghasilan yang setiap bulan kita terima. Kadang-kadang kan THR itu lebih besar dari penghasilan yang setiap bulan kita peroleh. Dan itu memang betul-betul harus disadari dan direncanakan. Direncanakan. Dan di sini memang saatnya pada saat bulan-bulan puasa seperti ini, sebelum dibayarkan THR sebelum dibayarkan atau gaji ke-13 ke-14 itu dibayar. Kalau sudah dibayarkan ya sudah terlanjur. Malah tidak mudah-mudahan jarang. belum habis ya Bu ya. Tidak jarang malah berhutang kan. Nah, ini yang harusnya dihindari. Mbak Tito, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Pemirsa, Dialog Market Corner masih akan berlanjut usai jeda sesaat lagi.